Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Susanti Oktaviani, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan Universitas Islam Bandung akan mempresentasikan artikel ilmiah spesial penanaman nilai-nilai sopan santun anak usia 4-5 tahun melalui metode cerita di TK Kota Bandung. Program studi pendidikan guru pendidikan anak usia dini. Latar belakang masalahnya yaitu salah satu aspek yang dikembangkan pada anak usia dini di pengembangan moral agama adalah mengenal perilaku baik atau sopan santun. Pengembangan moral agama sejak dini dijadikan pondasi awal anak bisa berperilaku baik, sopan santun, dan diterima dengan baik di lingkungan masyarakat. Mengembangkan dalam nilai-nilai kesopanan perlu metode yang menarik bagi anak sehingga nilai-nilai tersebut mudah untuk diserap. Salah satu di antaranya adalah penggunaan metode yang sering kali dan paling disenangi oleh setiap anak adalah metode bercerita, agar bisa menarik perhatian anak untuk lebih semangat dan fokus memperhatikan. Hasil observasi awal dari 12 siswa anak di salah satu TK Kota Bandung, teramati 10 orang siswa masih belum berkembang sesuai harapan terkait sopan santun. Pada pelaksanaan di salah satu TK Kota Bandung ini sudah mengembangkan nilai-nilai sopan santun melalui metode ceramah atau bercakap-cakap. Hasilnya masih belum sesuai dengan harapan. Terkait dengan mengembangkan nilai-nilai sopan santun pada anak, guru kelas berpendapat bahwa ingin lebih mengembangkan metode yang tepat untuk proses pembelajaran anak. Rumusan masalahnya yaitu yang pertama, bagaimana nilai-nilai sopan santun anak usia 4-5 tahun yang dilakukan di salah satu TK Kota Bandung sebelum menggunakan metode cerita. Kedua yaitu bagaimana proses pelaksanaan metode cerita dalam meningkatkan penanaman nilai-nilai sopan santun anak usia 4-5 tahun melalui metode cerita di salah satu TK Kota Bandung. Yang ketiga, apakah ada peningkatan sikap sopan santun anak usia 4-5 tahun setelah adanya pemberian metode cerita di salah satu TK Kota Bandung. Metode penelitian yang pertama yaitu pendekatan penelitian menggunakan penelitian tindakan kelas. Penelitian ini disusun untuk memecahkan suatu masalah serta melakukan perubahan yang berfungsi sebagai peningkatan. Yang kedua, prosedur penelitian yaitu ada 4 komponen, diantaranya perencanaan, pelaksanaan, pengamatan, dan refleksi. Keempat tahap ini dilaksanakan dalam 2 siklus. Yang ketiga, teknik pengumpulan data, observasi, dan dokumentasi. Instrumen pengumpulan data berupa lembaran observasi penanaman nilai-nilai sopan santun anak usia 4-5 tahun. Teknis pengolahan dan analisis data. Penelitian ini termasuk penelitian kuantitatif dan kualitatif. Data yang telah diperoleh secara kuantitatif kemudian dianalisis dengan analisis deskriptif persentase. Subjek dan lokasi penelitian yaitu 12 orang anak usia 4-5 tahun. Lokasinya di salah satu TK Kota Bandung. Dan ini berikut adalah instrumen pengumpulan data. Ada aspek yang diamati, indikator yang dicapainya yaitu 6 poin. Frekuensinya BB, MB, BSH. BB belum berkembang, MB mulai berkembang, BSH berkembang sesuai harapan. Ada kolom nilai juga, bisa dijumlahkan dari hasil indikator yang dicapai. Jumlah skor juga, jika semua sudah terisi, bisa dijumlahkan. Selanjutnya yaitu hasil dan pembahasan. Yang pertama, deskripsi kondisi awal penanaman nilai-nilai sopan santun anak di salah satu TK Kota Bandung. Sebelum diterapkannya metode cerita, perkembangan penanaman nilai-nilai sopan santun anak belum berkembang dengan optimal. Yang kedua, pelaksanaan penanaman nilai-nilai sopan santun anak melalui metode cerita pada prasiklus tergolong belum berkembang dengan rata-rata skor 38,53%. Selanjutnya, siklus ke-1, hasil penanaman nilai-nilai sopan santun anak melalui metode cerita, pertemuan pertama tergolong belum berkembang dengan rata-rata skor 44,78%. Pertemuan kedua tergolong belum berkembang dengan rata-rata skor 47,91%. Pertemuan ketiga tergolong mulai berkembang dengan rata-rata skor 52,77%. Selanjutnya, siklus kedua, hasil penanaman nilai-nilai sopan santun anak melalui metode cerita, pertemuan pertama tergolong mulai berkembang dengan rata-rata skor 68,05%. Pertemuan kedua berkembang sesuai harapan, rata-rata skor 77,77%. Pertemuan ketiga berkembang sesuai harapan, rata-rata skor 89,23%. Selanjutnya yaitu pengaruh metode cerita. Pengaruh metode cerita dalam pembelajaran pada anak dapat meningkatkan perkembangan nilai-nilai sopan santun peserta didik. Meski pada siklus 1 belum menyeluruh menyelesaikan tugasnya dengan optimal,
Akan tetapi pada siklus kedua mengalami perubahan yang signifikan. Data yang diperoleh akhir penelitian pada siklus dan pertemuan penanaman nilai-nilai sopan santun melalui metode cerita diperoleh hasil pada prasiklus 38,53% dari 12 anak belum berkembang, siklus 1 pertemuan ke-1 41,24% dari 10 anak belum berkembang, 54,16% dari 1 anak mulai berkembang, 70,83% dari 1 anak berkembang sesuai harapan. Siklus 1 pertemuan kedua 44,90% dari 9 anak belum berkembang, 56,94% dari 3 anak mulai berkembang. Selanjutnya yaitu pada siklus 1 pertemuan ketiga 48,80% dari 7 anak belum berkembang, 58,32% dari 5 anak mulai berkembang. Siklus kedua pertemuan ke-1 56,54% dari 7 anak mulai berkembang, 74,16% dari 5 anak berkembang sesuai harapan. Siklus kedua pertemuan kedua 66,66% dari 1 anak mulai berkembang, 78,78% dari 11 anak berkembang sesuai harapan. Pada siklus terakhir, yaitu siklus kedua pertemuan ketiga, 89,23% dari 12 anak berkembang sesuai harapan. Dan yang terakhir yaitu kesimpulan dan saran. Memberikan metode yang tepat untuk pembelajaran pada anak merupakan suatu keberhasilan capaian semua aspek perkembangan setiap anak. Salah satunya metode cerita bisa membuat perubahan peningkatan perilaku sopan santun anak dengan optimal. Saran bagi pendidik dalam menanamkan nilai-nilai sopan santun pada anak yaitu memberikan contoh terbaik pada anak. Dan untuk penyampaian cerita kepada anak lebih dikuasai apa yang akan disampaikan kepada anak, sehingga anak mudah memahami bahasa reseptif maupun ekspresif. Saran bagi peneliti selanjutnya bisa menanamkan nilai-nilai sopan santun pada anak usia dini dengan materi yang lebih luas, dan bisa melakukan penelitian ini dengan uji coba metode yang lebih kompleks, agar penelitian ini dapat berkembang dan menciptakan generasi anak bangsa Indonesia yang berakhlak mulia. Demikian hasil presentasi yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.